Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Instruksi resmi dari PBNU kemarin kami sudah mengunggahnya dari divisi media PWLS Pusat sudah berkomentar, terus dari LBH PWLS juga sudah memberikan respon, alumni Tebu Ireng juga sudah. Memang sangat menggelikan dan membagongkan saudara-saudaraku. Tapi sudahlah, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Apa daya, ya sudah terjadi, sudah takdir, sudah kehendak Tuhan, ibaratnya seperti itu. PBNU mengeluarkan instruksi kepada warganya agar tak mengikuti PWLS karena merusak 3 ukhuwah yang dibangun oleh NU. Wah, kurang lebih seperti itu dasarnya. Ketiga ukhuwah itu adalah, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. PWI tak mengakui nasab suci Pak Alwi yang sudah berabad-abad, malah mengatakan mereka keturunan Yahudi. Mungkin inilah yang menjadi faktor bahwa PBNU harus mengeluarkan surat instruksi resmi karena faktor ukhuwah Islamiyah, karena PWI tak mengakui nasab suci, ya kan? Pak Alwi yang sudah dibangun berabad-abad, malah PWI mengatakan bahwa nasab Pak Alwi itu bukan nasab ke Nabi tapi ke Yahudi. Ini mungkin seperti ini, mungkin. Nah, ini untuk guyonan kami saja, mungkin. Padahal ya memang faktanya seperti itu kan. Yang terbaru saja Habib Abu Bakar Arsyal Al-Habsyi yang ikut tes DNA, yang awal-awal mau legowo, nanti ini untuk edukasi. Nah, Habib Abu Bakar Arsyal menerima, ya kan? Setelah hasilnya tes DNA gratis itu keluar, haplogrupnya G, dan kata pakar genetika G itu Yahudi. Ngamuk-ngamuk ngajak mubahalah. Terus kami harus percaya dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang awalnya legowo seakan-akan, tapi pas giliran hasilnya sudah ada, ngamuk-ngamuk ngajak mubahalah, semuanya ditantang mubahalah. Wah, tidak terima saya. Apakah harus seperti itu? Ukhuwah Islamiyah yang model seperti apa? Apakah kita percaya orang Islam yang ngibuli umat berabad-abad lamanya? Kan tentu tidak kan? Iya kan? Makanya Hadratus Syekh Basyim Asy'ari mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu hanya sekedar jargon. Ya faktanya ya tidak bisa, berat untukan. Ini bertentangan dengan hadis Nabi bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma 1, 72 itu tidak selamat. Nah, seperti itu saudara-saudaraku. Nah, terus alasan PBNU mengeluarkan instruksi apa? Ukhuwah basyariah, ya kan? Mungkin dasarnya seperti itu. PBNU tak mau menerima adanya kasta berdasarkan kemuliaan nasab darah dan tidak menerima privilege buat para kabaib. Nah, ini kan. Kita sebagai warga negara Indonesia kan paham Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua, satu bangsa, satu bahasa. Jelas. Ketika ada orang yang sebuah klan, kelompok yang di situ itu rasis ya, menganggap bahwa klannya mereka itu adalah yang paling tinggi sendiri, paling mulia sendiri, iya kan, paling mahal segala-galanya sendiri, blengeri kan, kalau istilah Jawa blenger lah. 1, 2 oke lah kita menerima, bisa sabar. Lama-lama, ketika mereka tidak bisa membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi, apakah layak dipercayai? Kan begitu toh analoginya, gitu saudara-saudaraku. Terus yang ketiga, ukhuwah watoniyah, atau persaudaraan sebangsa setanah air. PWI tak mau mengakui bahwa Nusantara ini adalah pintu tarim, jelas seperti itu kan.
anak dari Hadramaut milik Aulia Taren, bahwa Indonesia merdeka atas perintah dan jasa dari kalangan Habib. Iya kan? Kalau urusan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air ya, kita sama-sama satu bangsa satu tanah air ya. Mungkin teman-teman sudah khatam lah, sudah selesai. Untuk apa kita menyanyikan lagu Qubul Waton Minal Iman kalau kita tidak tahu itu semua kan? Nah, ini loh. Ketika para kabib ini sudah ketahuan kedoknya bahwa suatu ketika ada kabib yang mengatakan bahwa tanah Jawa adalah pintu taring. Nah, tanah Jawa adalah milik Aulia Taring. Yang memerdekakan Indonesia adalah Habib, yang mengislamkan Nusantara adalah para kabaib. Awaluman ja'a fil Jawa alladhin tasyarul islama fahuwa sadatul alabiyin. Apakah ini sesuai dengan jargon ukhuwah watoniyah? Mereka pendatang, ya kan? Eksodus dibawa oleh VOC pasca perang Diponegoro. Ketika pribumi sudah berapi-api ingin merdeka, ketika Pangeran Diponegoro sudah bisa menyadarkan para pribumi dari cengkraman kolonial, sehingga mereka pribumi itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda dalam segi apapun. Belanda kebingungan, akhirnya Eksodus mendatangkan orang-orang Yaman untuk dipekerjakan di Nusantara. Makanya banyak orang-orang dari kalangan kabib ini menjadi kapiten. Itu salah satu, termasuk Mufti Batavia Utsman bin Yahya. Kontribusinya apa? Rekam sejarahnya, jasanya apa? Tidak ada, saudara-saudaraku kan, gitu kan? Wow. Terus yang keempat, tambahan ukhuwah nahdhiyah, persaudaraan sama warga NU. Bahwa PWI menolak NU berdiri atas restu dari perintah kabaib. Iya kan? Loh, ya jelas ditolak lah. Kami dari kecil itu taunya yang berjasa besar mendirikan NU adalah Syekh Khalil Al-Manggalani, yang mempunyai murid bernama Kiai Haji Asyhad Syamsul Arifin, diberi tugas untuk menyampaikan tongkat dan tasbih kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya kan, sampai tasbih beliau itu kisahnya itu tidak berani memegang, yang mengalungkan di leher ke Asyhad Syamsul adalah Syekh Khalil Al-Manggalani kan itu. Wah, bergegas sampai diberi uang saku oleh Syekh Khalil itu masih utuh dan zuriyahnya menyebutkan masih disimpan gitu loh. Berarti yang melepaskan tasbihnya itu ya diserahkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan itu. Mana sempat mampir di Pekalongan, terus di situ itu bertemu dengan Habib Hasyim, kakeknya LB ya kan gitu kan. Ini aduh lucu jadinya. Terus kami harus percaya, PWLS harus percaya dongeng-dongeng sebelum itu, dongengnya wali, yang mana wali itu suhroh wal istifadohnya viral dan populernya itu disaksikan oleh kiai yang sudah meninggal, yang tidak bisa diklarifikasi, ya kan? Iya, ini bukan rahasia bahwa kalau contoh, kalau NU itu kan Gus Dur itu viral menjadi wali itu kan pasca Gus Dur situ kan, ada kiai yang menyaksikan kekaromahannya Gus Dur bercerita, dan kiainya itu masih hidup dan bisa di cross check, diklarifikasi, ditanyai dan lain sebagainya. Akan tetapi walinya Mbak Alwi ini lucu, walinya masih hidup ya, akan tetapi saksi hidupnya sudah mati, kiai yang disebutkan itu sudah meninggal semua. Ya tidak mungkin diklarifikasi, masa klarifikasi dengan batu nisan, ini kan tambah bulat dan tidak jelas kok. Begitu saudara-saudaraku. Makanya semoga semua paham tujuan baik dari PBNU sebagai struktur NU harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pengurus besar PBNU. Wah, seharusnya begitu. Tapi ya sudahlah, ini guyonan agar fikroh kita ini pecah itu loh, ndak jumut, ndak
nggak tolol-tolol banget gitu loh, biar agak cerdas dikit gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.